Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf telat. Tadi lagi di jalan, baru nyampe kampus. Hari ini silahkan yang mau presentasi kelompok 4. Saya berharap presentasinya ini bisa lebih dari yang kemarin-kemarin ya. Jadi harus lebih super. Kalau bisa presentasinya tidak membaca, ya. Presentasinya tidak membaca tapi sudah di luar kepala, gitu ya. Oke, saya persilahkan. Silahkan siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi pematerinya, monggo. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenankan saya Rifta untuk sebagai moderator di kelompok 4 ini. Di sini saya akan membacakan materi kelompok 4 yang berjudul Studi Islam sebagai Wacana Keilmuan. Latar belakang. Studi Al-Quran merupakan pijakan dasar dari pengembangan studi keislaman. Islam sebagai objek studi merupakan topik yang atraktif diperbincangkan di kalangan ilmuwan. Gejala pada agama yang dapat dijadikan objek studi seperti penganut atau pemuka agama, lembaga atau ibadah-ibadat, alat-alat seperti masjid, dan organisasi keagamaan adalah pembahasan yang selalu diperbincangkan untuk dipahami secara ilmiah. Bahkan, pengembangan keilmuan Islam dapat diulas dalam varian perspektif untuk menghasilkan ilmu yang aktual. Ciri pembeda dari kajian keislaman ini adalah pada rambu dogmatiknya, khususnya pada dimensi sakralitas yang integratif oleh Islam itu sendiri. Dengan tetap memperhatikan dimensi sakralitasnya, studi Islam menjadi tantangan tersendiri bagi seorang akademisi untuk memposisikan sebuah paradigma dan kerangka teoretis, serta menjalani metodologi yang tepat dalam menggali hakikat Islam sebagai objek studi. Oleh karena itu, topik integrasi keilmuan menemukan momentum performatifnya untuk diurai, terutama dalam kaitannya dengan studi Al-Quran. Paradigma pendidikan Islam merupakan suatu pokok permasalahan ilmu yang menggariskan berbagai macam pernyataan, kaidah pernyataan dan penafsiran yang diperoleh dari jawaban yang sudah dipelajarinya. Paradigma pendidikan Islam di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian pokok, yaitu pendidikan Islam menjadi intelektual komitmen yang menjadi suatu citra fundamental dari pokok permasalahan suatu ilmu. Yang kedua, pendidikan Islam seharusnya dikembangkan dari pemikiran pendidikan Islam yang dikemukakan oleh para ulama, pemikir, dan filosof muslim, serta integrasi antara ilmu dan agama memungkinkan bagi kita menemukan sebuah paradigma milik kita sendiri. Rumusan masalah. Bagaimana pengertian serta posisi strategis dari studi Islam? Yang kedua, bagaimana cara membangun epistemologi dalam studi Islam? Yang ketiga, apa itu ilmu-ilmu keislaman? Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Fikri, dipersilahkan. Silakan, Mbak Fitri. Kepada saudara Rifta, di sini saya akan menjelaskan. Suaranya agak keras, Mas. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan posisi strategis studi Islam. Studi Islam atau kajian Islam secara bahasa dapat diartikan sebagai kajian tentang hal-hal mengenai agama Islam. Dan sudah tentu pengertian studi Islam atau kajian Islam dengan makna kebahasan seperti masih bersifat sangat umum. Oleh karena itu, penting dilakukan pemakaian secara terminologis atau istilah mengenai tema studi Islam atau kajian Islam itu sendiri. Sejumlah definisi tersebut dapat ditegaskan bahwa agama Islam merupakan objek atau sasaran dalam studi Islam. Keberadaan agama Islam yang diposisikan sebagai objek atau sasaran kajian di dalam studi Islam adalah dalam makna luasnya, ajaran idealnya dan elaborasi teoritisnya serta aplikasinya dalam kehidupan masyarakat Islam.
Berdasarkan penjelasan ringkas, ini kemudian dapat diberikan suatu penegasan sekaligus sebagai suatu kesimpulan bahwa studi Islam adalah suatu usaha sistematis membahas agama Islam baik mengenai ajaran-ajaran ideal dan elaborasi teoritis serta aplikasi praktisnya agar diperoleh pemahaman yang benar tentang agama Islam untuk kemudian diamalkan. Terdapat 3 hal penting yang berkaitan dengan keberadaan studi Islam. Adapun 3 hal tersebut adalah pertama, mengingat studi Islam di sini sebagai suatu disiplin ilmu. Dan setiap disiplin ilmu mesti jelas objek kajiannya. Maka sudah barang tentu ada objek dan kajiannya dalam studi Islam. Sama halnya dengan studi agama memposisikan agama sebagai sasaran studi atau kajian, maka agama Islam dalam berbagai aspeknya merupakan objek yang dibahas dalam studi Islam. Dalam konteks ini, Dawang Rahorjo dengan merujuk Bernard Lewis memberikan penegasan bahwa studi atau kajian Islam dapat mengungkap keberadaan 3 hal yang berbeda, tetapi tentu saling punya keterkaitan dari agama Islam itu sendiri, yaitu Islam sebagai suatu agama atau ajaran, yakni sebagaimana yang tertulis dalam wahyu Allah berupa Al-Quran dan As-Sunnah, Islam sebagai teologi dan sebagai interpretasi terhadap Al-Quran As-Sunnah, baik yang sifatnya tekstual maupun kontekstual. Yang terakhir, Islam sebagai yang telah diwujudkan dalam berbagai bentuk peradaban. Kedua, sebagai suatu usaha secara sadar dan sistematis, secara mendalam. Keberadaan studi Islam secara epistemologis mestilah dibangun di atas suatu landasan epistemologis metodologis dalam pengertian dilakukan dengan menggunakan suatu metodologi dan pendekatan tertentu. Dalam ungkapan lain, dapat dinyatakan sesungguhnya pelaksanaan studi Islam baik yang dilakukan oleh subjek pihak dari kalangan internal umat Islam sendiri maupun dari kalangan non-muslim atau para orientalis pada umumnya tentulah tidak berjalan secara serampungan tanpa kerangka metodologis atau pendekatan yang jelas. Bagi kalangan internal umat Islam lebih dimaksudkan agar umat Islam memiliki pemahaman yang benar dan tepat mengenai agama Islam, dan kemudian pada gilirannya mereka mampu bersikap dan mengamalkan serta melaksanakan Islam secara benar dan tepat. Sedangkan bagi kalangan eksternal atau non-muslim, studi terhadap Islam lebih dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman mengenai seluk-beluk agama Islam dan praktek keagamaan di kalangan umat Islam. Hanya saja sebatas untuk kepentingan keilmuan atau ilmu pengetahuan semata dan juga bukan diorientasikan untuk kepentingan diamalkan dalam kehidupan kesehariannya. Dengan demikian, posisi strategis studi Islam dapat dikatakan bahwa melalui studi Islam akan dapat diperoleh gambaran agama Islam secara utuh dan lengkap, baik yang tergelar dalam wahyu Al-Quran dan hadis maupun dalam bentuk interpretasi dan aplikasi sebagai kreasi manusiawi umat Islam sebagai bentuk elaborasi dari Al-Quran dan Al-Hadis. Terima kasih. 2. Membangun epistemologi dalam studi Islam. Dalam kapasitasnya sebagai bidang kajian studi Islam berada dalam wilayah keilmuan. Konsekuensi dari kategori yang demikian mensyaratkan adanya dasar-dasar bangunan keilmuan di dalamnya. Dasar ini sering diistilahkan dengan epistemologi. Epistemologi berasal dari akar kata episteme dan logos. Menurut Rones, sebagai cabang dari filsafat, epistemologi menyelidiki tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Secara sederhana, epistemologi dipahami sebagai ilmu tentang sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan ini meliputi apa itu pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan.
Bahasan epistemologi studi Islam meliputi 1. Fakta studi Islam sebagai wacana keilmuan. Problematika saat ini adalah sejauh mana sesungguhnya upaya perumusan studi Islam dalam wilayah keilmuan itu sendiri. Hal itu tidak mengharuskan seseorang khawatir terhadap kemungkinan lunturnya ajaran atau keyakinan yang dimiliki. Jika studi Islam masuk dalam wilayah ilmu pengetahuan, hal awal yang perlu dikembangkan adalah setiap kata dalam studi Islam harus jelas dan dibangun dengan rumusan yang tegas. Tradisi itulah yang dikembangkan oleh Al-Ghazali ketika ia membangun atau bahkan menghidupkan kembali suatu ilmu-ilmu keagamaan. Hal lain terkait dengan pembahasan ini yakni upaya membangun sebuah pemahaman yang seimbang antara dimensi al-raqiyu dan al-manhaj dalam suatu wilayah kajian. 2. Epistemologi Islam. Filsafat pengetahuan Islam, epistemologi adalah usaha manusia untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, metodologi, sumber, serta validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan subjek Islam sebagai titik tolak berpikir. Hal itu dapat diartikan bahwa Islam memiliki seperangkat konseptual rumusan tentang epistemologi yang dapat melakukan penelaahan sebagaimana yang dikehendaki oleh epistemologi itu sendiri. A. Epistemologi bayani. Epistemologi bayani sesungguhnya berasal dari kategorisasi yang muncul sebagai akibat dari prinsip distingsi, diskontinuitas, atau keterpisahan antara lafaz kata dengan maknanya yang asal, prinsipil dengan yang menjadi fara atau jabang, dan yang kabar atau substansial dengan kias atau accidents, di mana sesungguhnya proses keterjadiannya sungguh merupakan kebetulan. B. Epistemologi irfani. Dalam wacana tasawuf, kata irfan berarti al-khasif, terbuka, unveiling, dikoven, atau sering pula dipahami sebagai suatu ilham. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa ilmu-ilmu irfani adalah ilmu-ilmu yang diperoleh dengan metode sekaligus teori khasif, ilham tanpa perantara atau tanpa pembuktian diskursif. Jika rumpun pengetahuan bayani berangkat dari teks, rumpun pengetahuan irfani berangkat dari khasif atau ilham. C. Epistemologi burhani. Epistemologi yang ketiga ini secara garis besar wacana episteme burhani yang menjadi al-nizam al-ma'rifi mencakup metode pemahaman dan suatu pendapat atau pandangan, manhaj, mafahim, dan ruqyah. Ketiga cakupan itu harus dipahami secara berbeda. Pola rasionalitas burhani kadang-kadang merupakan suatu metode berpikir, tetapi juga menjadi suatu bentuk pemahaman dan pandangan yang menjadi landasan berpikir. Bahkan pada akhirnya dapat diketahui bahwa sesungguhnya pandangan pola pikir tersebut berangkat atau merupakan hasil dari suatu metode yang ada. 3. Rancangan epistemologi studi Islam. Diangkat dari kemauan untuk menempatkan kajian keislaman dalam suatu wilayah keilmuan dan data-data yang menunjukkan bahwa Islam memiliki sumbangan-sumbangan pemikiran dalam upaya perumusan wacana keilmuan yang menjunjung tinggi objektivitas. Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana merumuskan epistemologi studi Islam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, hal pertama yang harus ditelaah lebih dalam adalah bahwa antara epistemologi Islam dan epistemologi studi Islam terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Epistemologi Islam mengarah pada pembuktian bahwa Islam memiliki konsep-konsep epistemologis. Sedangkan epistemologi studi Islam diarahkan pada seperangkat rumusan serta kemungkinan muncul persoalan-persoalan epistemologis dalam mengkaji Islam dan berbagai aspek dalam payung wacana keilmuan. Terima kasih. Terima kasih, Hesti. Selanjutnya materi ketiga akan disampaikan oleh Ajeng Sekar. Untuk Ajeng Sekar dipersilakan. Baik Rita, terima kasih. Ilmu-ilmu keislaman. Menurut Hodgson, dalam Islam ada Islamic, yaitu ilmu-ilmu keislaman.
Melakukan studi Islam dalam bidang ilmu hadis atau ilmu penanggalan Islam, misalnya bisa diartikan sebagai study of Islamic. Sebaliknya, yang dimaksud dengan Islam faith adalah unsur atau tipikal yang merujuk secara langsung maupun tidak langsung pada agama Islam. Pandangan Hudson di atas berangkat dari keluasan istilah Islam itu sendiri sehingga diperlukan penjelasan dan perincian untuk menghindari kontaminasi lebih lanjut. Dengan demikian, karena luasnya istilah Islam, yaitu istilah Islamic Studies, yaitu studi-studi keislaman. Studies of Islamic, yaitu studi atas kajian-kajian keislaman. Dan Islam Studies, yaitu studi Islam. Perlu mendapat perhatian yang lebih serius untuk dirumuskan. Perumusan ini terutama diarahkan pada karakteristiknya sebagai kajian keilmuan. Karakter ini secara dinamis masih dapat digali lebih jauh. Kedinamisan tersebut terutama disebabkan oleh fakta bahwa Islam meliputi berbagai aspek yang tentu saja perumusannya, problematikanya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karena studi ini dipahami sebagai suatu pengkajian dan atau pemahaman pada umumnya, fokus kajian studi Islam terdapat pada di metodologinya, meskipun tidak demikian seharusnya. Tentang studi Islam secara terminologis, Muhaimin menulis sebagai berikut. Studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Baik ajaran-ajarannya, sejarahnya, maupun praktik-praktiknya, melaksanakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, sejak awal mestinya dipersepsikan bahwa pemahaman tentang Islam dalam konteks kajian keislaman atau studi Islam harus berada dalam ruang keilmuan. Sekian dari Ajeng, balik ke moderator. Terima kasih untuk Ajeng. Sini saya akan membacakan kesimpulan. Dari berbagai sumber yang kami pelajari di atas, maka dapat disimpulkan bahwa studi Islam sebagai wacana keilmuan pada saat ini sudah menjadi sebuah intelektual komitmen yang menjadi suatu citra fundamental dari pokok permasalahan suatu ilmu dan menggariskan apa yang seharusnya dipelajari, pernyataan-pernyataan apa yang seharusnya dikemukakan, bagaimana seharusnya suatu pertanyaan dikemukakan, dan kaidah-kaidah apa yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh. Studi Islam sendiri memiliki pengertian suatu usaha sistematis membahas agama Islam, baik mengenai ajaran ideal dan elaborasi teoritis serta aplikasi praksisnya agar diperoleh pemahaman yang benar tentang agama Islam untuk kemudian diamalkan. Dan juga pada saat ini pandangan mengenai studi Islam sudah berkembang pesat di kalangan internal maupun eksternal atau non-muslim. Pada saat ini pun dalam upaya mengembangkan studi Islam dalam keilmuan sudah banyak melalui berbagai karya tulis dan juga karya lainnya. Karenanya kita harus lebih memahami dan mempelajari mengenai makna studi Islam dalam keilmuan yang nantinya akan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rifta. Iya, Pak. Mbak Esti, Mas Fikri, terus siapa lagi? Mbak Ajeng. Iya, Mbak Esti, Mbak Rifka, Mbak Rifka, Mbak Mas Rizky, Mbak Esti, terus Mbak Ajeng. 4 tanya. Fikri, Pak. Fikri. Ya, Fikri, Esti, Rifka, sama Ajeng. Iya. Oke, Pak. Ini ada nggak semua ya? Maaf, Pak, tadi ada kendala sinyal. Ajeng Fikri belum juga nampak wajahnya. Oke. Mbak Rifta, Mbak Ajeng, Mbak Esti. Iya. Wacana keilmuan studi Islam intinya yang Anda baca tadi.
Ada yang bisa menyimpulkan nggak dari yang dimaksud wacana keilmuan Islam dari beberapa referensi yang sudah Anda baca tadi? Kira-kira apa? Bisa dijelasin tanpa enggak? Oke, saya persilahkan Mbak Ajeng dulu. Ya Pak. Silakan. Saya persilahkan. Pak, maaf sebelumnya saya masih kurang ngerti yang dimaksud wacana itu apa. Wacana dalam ini, wacana keilmuan. Wacana apa? Wacana yang berkembang. Terus menurut wacana yang berkembang lah, menurut apa? Menurut rumor yang menurut ininya wacana itu apa dulu? Silakan. Karena nanti kalian ini kan komunikasi tuh. Ilmu komunikasi salah satunya akan membahas tentang analisis wacana. Ya, saya berharap Mbak Estri dan Mas Rizky ini bisa memberikan sebuah pemahaman tentang begini loh wacana keilmuan Islam itu, diceritakan begini dari sudut pandang epistemologi seperti ini, dari sudut pandang metodologi seperti ini, dari sudut pandang ini seperti ini. Mungkin itu ada yang mau membantu Ajeng. Islam. Ya, silakan dari kelompok 4 yang silakan membantu kelompok 4. Kalau saya bikin UTS kayak itu kira-kira bisa jawab nggak? Wacana terhadap kenyataan wacana itu Berapa Resta? Bisa dulu. mengidentifikasinya. Nah, salah satu metodenya itu seperti epistemologi tadi. Untuk saat ini, menurut saya, studi Islam sebagai wacana keilmuan di saat ini sudah mulai berkembang pesat karenanya banyak media dan juga banyak karya-karya tulisan yang sudah dipublikasikan. Mungkin itu dulu. Oke, yang lain.
Saya persilakan yang lain. Ini ada berapa peserta ya? 36 peserta. Tidak ada yang bisa membantu. Kelompok 4 mungkin. Faiz Zulfa. Bisa bantu Faiz Zulfa? Yang kelompok 3 kemarin ini. Halo Faiz Zulfa? Are you there? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Kira-kira menurut kamu apa Faiz Zulfa? Kalau menurut saya, saat ini gambaran keilmuan itu sudah menjadi wacana keilmuan itu yang dimaksud di Islam di sini sudah menjadi gambaran keilmuan atas suatu permasalahan. Masalahnya apa? Faiz Zulfa. Maaf Pak, saya Tapi- masih belum paham. Nah, di kelompok 3 kemarin kan juga sedikit membahas ini juga toh. Ya. Iya Pak. Nah, ya, kok bisa lupa ini. Oke, silakan yang lain. Silakan yang lain, saya persilakan. Nala Najma, silakan Nala Najma. Halo Nala Najma.